Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan pada kita untuk beraktivitas, berkumpul, bersilaturahim, dan lebih daripada itu untuk bisa menyiapkan amal-amal kebaikan kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, dan semoga insyaallah kalaupun kita kembali kepada Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Tentunya itu satu hal yang niscaya. Ada yang hidup, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang wafat. Dan saya senantiasa mengajak pada siapapun untuk kita saling mendoakan. Kalau ada yang lahir, kita doakan lahir dalam keadaan yang lancar, baik, kemudian juga berkah dan menjadi anak yang soleh di kemudian hari. Kalau ada yang wafat, kita sama-sama mendoakan dan kita sokong dengan kebaikan, semoga wafatnya juga soleh di hadapan Allah, dan juga kita dorong anak keluarganya, kemudian juga ahli keturunan warisnya supaya memperbanyak amal soleh. Kita ajak, diingatkan, kalau lupa diingatkan, ayo sedekah yuk, ayo korban yuk, kan? Ayo kemudian kita beli mushaf yuk, niatkan untuk ayah yang wafat atau ibu yang wafat, itu pahalanya mengalir. Jadi jangan pelit untuk berbagi amal soleh dan mengingatkan dalam kebaikan. Karena itu di Quran itu banyak ayat-ayat untuk mengajak orang itu sama-sama beramal soleh. Banyak, ada yang kepada teman, pada saudara, bahkan ada yang pengusaha, temannya lupa berzakat. Itu boleh kata Al-Quran, ingatkan dia, kalau punya kewenangan bahkan ambil. Ya, Quran surah ke-9 ayat 103, khudz min amwalihim sadaqah. Kalau engkau sayang dengan saudaramu, ayo ingatkan dia untuk berzakat. Kalau punya kewenangan bahkan ambil, saking sayangnya supaya dia punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, hari ini hari spesial. Karena itu saya mohon izin, karena suasananya sangat spesial, saya akan bahas sesuatu yang sangat spesial yang cuma terjadi setahun sekali. Dan kalau kita nggak bahas sekarang, kita mesti nunggu tahun depan. Itu pun kalau diizinkan kita hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya mohon izin untuk dibahas sekarang, dan nanti kita atur waktu supaya bisa diskusi, dan mudah-mudahan dengan itu ada banyak manfaat yang bisa kita dapati insyaallah. Baik, sekarang tanggal berapa? Karena 2 Zulhijjah itu termasuk tanggal yang sangat spesial, yang langsung keistimewaannya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita beramal di situ, itu nilainya besar sekali. Dan hampir nggak bisa disamai dengan amalan lain di waktu yang lain. Ingat, termasuk Ramadan yang selama sebulan kita ibadah, mendapatkan malam Al-Qadar insya Allah, tapi itu belum mampu menandingi kemuliaan amalan khusus di bulan Dzulhijjah saja. Dan Dzulhijjah pun gak semua harinya, hanya beberapa hari saja. Nah, apa yang istimewa itu, apa yang harus kita kerjakan di waktu itu, kalau kehilangan momentumnya kita tunggu tahun depan. Oke, kita mulai dengan hadis Nabi, keterangannya kita keluarkan di riwayat Al-Bukhari nomor hadis 518. Ya, saya kalau ada Al-Qur'annya saya turunkan ayatnya, kalau ada hadis saya dahulukan hadisnya. Jadi argumentasi kita bisa lebih kuat insya Allah. Ya, ini mengacu pada keterangan Nabi di Al-Bukhari juga, dari Imam Al-Bukhari menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Karena Al-Bukhari nggak ketemu Nabi, beliau wafat tahun 261 Hijrah. Ya, Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marfad, Alqamah bin Marfad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abi Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di urutan ini sampai ke Nabi. Nabi katakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi kalau kita keluarkan isi Quran, itu akan membuat kita lebih baik. Ya, makanya Quran turun di masa jahiliyah, merubah orang jahiliyah jadi khair ummah, orang baik. Tadinya preman, ya dia orang yang tawadu. Tadinya orang yang kasar jadi lembut. Ya. Tadinya orang yang pelit jadi pemberi. Bayangkan, profesionalisme tindak kriminal, itu orang jahiliyah paling sempurna. Jadi kalau mau nyari pencuri, orang jahiliyah itu sangat profesional di bidang pencurian. Kalau penipu ada di bidangnya semua, mereka profesinya itu buruk semua. Tapi begitu turun Al-Quran berubah. Nah, maka kata Nabi, kalau kita ingin jadi baik, ambil spirit Quran, terapkan dalam hidup. Jadi kalau ada yang belajar Al-Quran, diisi detailnya dari Nabi, tidak menjadi lebih baik, berarti ada yang salah dengan cara belajarnya. Oke, sekarang keterangan dari Al-Quran diterangkan oleh Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 518. Dari sekian yang bisa membuat kita baik itu, perhatikan keterangan berikut. Saya agak cepat sedikit, saya bacakan hadisnya.
Teman-teman, hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat muda, junior. Hadis sahabat Nabi ini kurang lebih ada 12.000 jumlahnya. Dari 12.000 ini ada yang junior. Jadi ada yang sifatnya junior. Oke, ada yang pemuda nanti, ada yang levelnya junior. Tapi nggak ada yang jadi cowboy. Oke, ini ada yang muda. Kemudian ada yang senior. Ya. Saya pernah dengar ada cowboy junior. Oke, misal yang junior kita lihat ada yang namanya Abdullah. Ya, anaknya Abbas, anaknya Umar, anaknya Amr. Ini Abdullah, namanya Abdullah tapi ayahnya beda gitu ya. Ada Abdullah anaknya Abbas, anak Umar, anak Amr. Yang muda, tokoh pemuda ada Ali, anaknya Abu Talib, dikenal dengan Ali bin Abi Talib. Yang senior itu paling banyak, ada Abu Bakar, ya, As-Siddiq, ada kemudian Umar, Uthman, dan seterusnya, ya. Ada Ubay bin Ka'ab dan seterusnya. Ya, saya mau mulai dari sini sebentar. Ya, ini untuk memetakan bahwa begini. Saya ingin tunjukkan kalau teman-teman tuh banyak belajar hadis, umumnya langsung kepada redaksinya gitu. Ya, pada matannya, substansinya. Innamal a'malu binniyat. Kalau beramal harus mengacu pada niatnya. Nah, itu nggak pernah digali siapa yang riwayatkan itu. Sehingga inspirasi dari orang itu tidak bisa kita ikuti. Padahal kehidupan Nabi itu nilainya miniatur kehidupan manusia di bumi. Di semua aktivitas yang kita kerjakan itu, miniasinya dalam bentuk miniatur, itu zaman Nabi ada. Pedagang zaman Nabi ada, pengusaha ada, diplomat ada, birokrat ada, artis ada, pegiat seni ada semua. Dan dibimbing oleh Nabi dan sukses di semua bidangnya. Nah, yang paling dahsyat adalah di balik kesuksesan mereka seorang pengusaha, seorang pebisnis, ada diplomat, birokrat dan sebagainya, itu masih punya kesempatan bisa mengatur waktu untuk belajar dengan Nabi, ikut ta'lim. Di antaranya Abbas. Abbas ini paman Nabi, beda usianya 3 tahun dengan Nabi. Punya anak laki-laki yang populer 2 orang. Satu namanya Fudail, yang paling dewasa. Si bungsu namanya Abdullah. Ya, anak laki-laki, karena anak laki-laki bahasa Arab disebut dengan ibnun. Ibnun. Untuk menyingkat, buang alifnya. Pindahkan harokat alif ke ba. Ibnun kasrah i, ibnun, buang kasrahnya, buang sukunnya di sini, pindahkan kasrah ke sini. Jadi bin. Bin itu anak laki-laki. Jelas ya? Ibnatun, anak perempuan. Buang alifnya jadi bintun. Binti, anak perempuan. Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah anak perempuannya Abu Bakar. Isa, Ustadz kenapa Isa ke Maryam binnya? Itu nggak salah. Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Karena Maryam nggak punya anak perempuan, ya kan? Kenapa ke ibu kemudian? Ya karena memang tidak ada bapaknya. Jelas ya? Oke, kembali ke sini. Ini Abbas nih pengusaha. Oke? Beliau pedagang, aktivitasnya banyak, paman Nabi. Yang paling dahsyat di balik usahanya itu masih punya prinsip untuk akhirat yang sangat kuat. Mesti ada waktu untuk belajar. Di setiap pekan tuh datang ke Nabi, ada luang datang ke Nabi, belajar, sampai hafal 200 hadis. Anda bayangkan, paman Nabi, dekat dengan Nabi, keluarga Nabi, dijamin masuk surga, sukses usahanya, pebisnis yang kaya, masih punya waktu belajar, hafal hadis 200. Ada orang, tapi bukan kita ya, ada orang paman Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, surga belum jelas kan, amalan berantakan, hisab menegangkan, cita-citanya nggak nanggung, kalau ditanya masuk surga, surganya Firdaus. Ya, bersama Nabi lagi, ya. Tapi untuk belajar saja nggak punya waktu. Tapi bukan kita, ya. Nah ini saya kira penting untuk kita renungkan kembali. Nah dia visinya tinggi. Boleh jadi saya pedagang nggak apa-apa, tapi anak saya mesti hafal Quran. Saya nggak hafal hadis, nggak apa-apa, tapi anak saya dia mesti dapat. Akhirnya beliau investasikan anak yang paling kecil yang bungsu untuk belajar di majlis Nabi. Jadi setiap datang dibawa. Dan muncul kerinduan, bapaknya berangkat, dia pengen ke taklim, datang. Sampai Nabi wafat, usianya masih sekitaran 13-14 tahun. Ada yang menyebut 15 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, maaf, anaknya hafal 2000 hadis. Tuh, 10 kali lipat. Jadi makanya saya sarankan gak apa-apa, anak-anak itu dunianya begitu. Kalau main gak ada masalah. Main, lewat, ya kadang-kadang lompat, kadang nyanyi-nyanyi, biarin aja. Dalam mainnya dia belajar.
Kalau bapaknya yang lompat, baru saya tegur. Ini anak nggak apa-apa gitu. Saya pernah di Bekasi tuh ngajar, terus ada anak tuh naik sampai ke bangku naik tuh kan, terus orang tuanya gelisah gitu. Saya bilang biarkan aja, biarkan, itu dunianya. Dia bawa keluar, begitu dibawa keluar, di luar itu anaknya mengulang kalimat saya dari awal sampai akhir dia keluar. Saya bilang tolong masukkan lagi anak itu, karena bapak ibunya pun nggak sanggup mengatakan apa yang dia telah ungkapkan. Masuk lagi. Nah inilah Abbas. Maksud saya kalau teman-teman aktivitas apapun, ayo investasikan. Kalau bukan Anda mungkin anaknya, kalau bukan Anda mungkin cucunya. Toh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pernah berdoa supaya lahir keturunan mereka yang soleh, tapi lahirnya dekat Ka'bah dan diangkat jadi Rasul. Siapa yang lahir kemudian? Nabi Muhammad SAW. Itulah satu-satunya Nabi yang lahir di dekat wilayah Ka'bah, Nabi Muhammad. Yang doa siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Pertanyaannya apakah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berjumpa dengan Nabi Muhammad? Tidak. Bahkan bedanya sangat jauh, 30 generasi. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'ruf, bin Yasud, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Ayo ulangi. 30. Jadi yang minta kakek buyutnya, yang jadi cucu jauhnya. Mungkin Anda begitu, masuk majelis taklim, Anda berdoa, ya Allah jadikan keluarga kami ahli Quran. Mungkin yang jadi bukan anak Anda, tapi cucu dari itu, dia hafal 30 juz dengan tafsirnya, dengan fiqhnya dan sebagainya, insya Allah. Ya, apa hadisnya? Jadi maksud saya gini ya, kita malu nih yang riwayatkan hadis ini, itu anak kecil. Dan setiap di ilmu hadis tuh gini, setiap ada anak meriwayatkan hadis, maka sebagai penghormatan bagi orang tuanya, nama anak itu akan dihilangkan, yang disebut nama orang tuanya. Abdullah, anak laki-lakinya Abbas, anak laki-laki Ibnun, disingkat jadi bin. Abdullah bin Abbas, ditutup Abdullahnya, disebut Ibnu Abbasnya. Maka muncul istilah dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Anak laki-lakinya Abbas. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ini pesan di ilmu hadis, kalau ada orang tua berbuat baik untuk anaknya, maka semua kebaikan anak akan terlimpah pahalanya pada orang tua tanpa dikurangi sedikit pun. Boleh saya titip pesan ya? Dan saya sangat serius untuk menyampaikan ini. Kalau Allah anugerahkan titipan anak, baik terlahir dari rahim Anda yang perempuan, ataupun Allah titipkan lewat sisi yang lain, demi Allah saya katakan, kalau mau ngajarin ngaji, tolong Al-Fatihahnya Anda sendiri yang ngajarkan. Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim, tolong ajarkan. Karena itu akan ia bawa seumur hidupnya, dan 17 kali dia akan bacakan dalam hidupnya. Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain. Ajarkan di lisan Anda. Begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidupnya mengalir pahala untuk Anda. Oke, yuk kita bacakan hadisnya, saya cepat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan. Al-Wasanan. Fadal, silakan. Saya izin saya. Baik. Saya mohon maaf duduk sedikit lebih tinggi dari teman-teman yang lainnya, tidak mengurangi kemuliaan Anda di hadapan Allah insyaallah. Ma min ayyamin, tidak akan pernah Anda temukan perjalanan hari, al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah, saat Anda beramal soleh di hari-hari ini, maka amalannya akan naik status, diupdate langsung, diupgrade, bahkan dinaikkan oleh Allah. Perhatikan kalimatnya, ahabbu ilallahi. Amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini itu langsung di-upgrade oleh Allah, naik status, langsung dicintai oleh Allah. Masya Allah. Satu, saya boleh hapus yang ini dulu supaya jelas uraiannya. Masya Allah, alhamdulillah. Menjelang Idul Kurban, ya, sendiri. Oh, nggak apa mas, nggak apa. Saya sudah biasa begini. Ya, jamaah berkorban, saya berkorban. Tang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Jamaah cuman lihat masuk surga. Oke. Oke. Nanti Kak kalau sudah besar ceramah begini, datang sendiri, nulis sendiri, ngapus. Oke, yuk lihat sebentar. Al-Bukhari nomor hadis 518. Ma min ayyamin, tidak akan pernah ditemukan perjalanan hari selama setahun.
Jadi kalau misalnya setahun 365 hari atau 357 hari dalam Hijriah misal, dari bilangan hari itu ada hari-hari yang spesial. Kalau kita mengerjakan kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Ingat, ada baik yang diridhoi oleh Allah. Kebaikan yang diridhoi oleh Allah disebut saleh namanya. Baik ya? Kalau kita mengerjakan amal soleh, kebaikan yang diridhoi oleh Allah di hari-hari ini, maka amal solehnya pertama naik status, di upgrade. Langsung punya sifat dicintai oleh Allah. Ini ada poinnya. Nanti saya turunkan keistimewaannya, kemuliaannya, bagaimana status amalan ketika dicintai oleh Allah. Statusnya bagaimana? Nanti kita turunkan. Jadi kalau teman-teman baca Quran, baca dapat pahala. Tapi belum tentu bacaan itu Allah sukai. Kalau Anda sholat dapat pahala. Tapi belum tentu sholat itu Allah cintai. Jelas ya? Yang ini beda. Kalau sholatnya dikerjakan di hari ini, baca Qurannya dilakukan di waktu ini, maka statusnya langsung naik, dicintai oleh Allah seketika. Kemudian dua, qulna ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Kami berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin klarifikasi. Apakah amal ini saking tingginya nggak bisa disaingi oleh jihad fi sabilillah? Jihad itu tingkat paling tinggi. Ya di antara amalan. Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah itu nggak bisa menandingi keutamaan amalan di hari-hari ini. Nanti kita sebutkan. Illa, kecuali satu amal saja. Yang ini puncak amalan, yang lain nggak bisa tandingi. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali ada seseorang yang dia berjuang dengan harta dan jiwanya. Please. Jadi teman-teman mohon izin ya. Saya tidak bermaksud mengajari, hanya mengingatkan. Amal itu dibagi tiga. Di amalan dengan fisik, ya tubuh, yang tidak menggunakan harta. Contoh sholat. Makanya sholat gak ada orang sholat bayar kan? Saya mohon izin Pak, mau sholat di Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro. Oh sholat apa? Sholat duha. Mau berapa rakaat? Ngambil yang 8. Baik, setiap rakaatnya 50.000. Gak ada. Dia orang sholat ya sholat, fisik dia, fisikal. Ada ibadah yang kedua, itu ibadah harta saja. Gak pakai fisik. Ya, nggak ada keterlibatan fisik di situ, kecuali sedikit saja. Harta. Contoh zakat, infak, ya, itu amalan harta. Jadi kalau teman-teman sedang seperti ini, ada kotak, saya kan, lewat, nah, itu bukan mobil-mobilan, kotak infak. Ya, nah, kalau Anda ingin beramal, Anda masukkan silakan. Ya, makanya dituliskan di situ, kotak infak isi geser, itu. Ini cuma digeser. Kalau ada silahkan. Nah, ada yang ketiga, perhatikan baik-baik. Ada amalan yang menggabungkan antara fisik dengan harta. Saya mau kasih ilustrasi ya, mohon izin sekali. Ibadah fisik saja itu pahalanya tinggi. Pahalanya tinggi. Sholat misal. Sholat itu kalau sendirian dikerjakan, bukan di masjid, tidak berjamaah, paling minimal 10 pahalanya. Paling minimal. Tahu dari mana Ustaz? Quran surah ke-6 ayat 160. Kita perbandingan sedikit. Quran surah 6 Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati, siapa yang mampu mengerjakan satu kebaikan yang bernilai pahala. Teman-teman ingat baik-baik, hasanah itu artinya kebaikan yang punya nilai pahala. Di saat dikerjakan, maka pahala dituliskan, itu hasanah namanya. Nanti di akhirat, hasil pahala itu dikalkulasi, diwujudkan dalam bentuk hadiah pemberian, surga itu. Makanya kita minta di dunia itu setiap perbuatan harus jadi pahala, harus jadi hasanah. Makan jadi hasanah, minum jadi hasanah, sholat jadi hasanah. Makanya kita sering berdoa kepada Allah, dunia semua perbuatan jadi hasanah, di akhirat hasanah diberikan kepada kita nilainya. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah di mushaf, untuk menyampaikan berita itu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia dapat hasanah, di akhirat diberikan nilainya. Kalau orang sudah punya banyak koleksi pahala, maka dia akan terbebas dari neraka. Terbebas dari neraka. Makanya ayatnya diteruskan, waqina adzabannar. Nah, salat itu termasuk perbuatan hasanah. Saat dikerjakan ada pahala. Karena itu salat disebut dengan hasanah. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Ya kata Allah, tunaikan salat dengan benar dari mulai dua sisi siang, subuh sampai dengan ke asar.
Kemudian sampai ke malam, ke maghrib teruskan ke isya. Innal hasanat, solat itu, semua solat yang dikerjakan bentuknya jamaah, itu dia hasanat. Jadi punya nilai pahala, saat dikerjakan dapat pahala. Berapa pahalanya? Mohon izin, ketika Anda mulai takbir selesai salam, kalau sendirian, tidak berjamaah, dan bukan di masjid, 10 nilainya. Dari mana taunya? Kembali ke Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati, siapa yang mengerjakan satu perbuatan hasanah, maka poinnya falahu asyru amsalihha, 10 poinnya. Nah, poin 10 itu jangan dihitung 1, 2, 3, 4, tidak. Poin 10 itu, satu keduanya bisa 500 tahun. Dua ketiga bisa 500 tahun. Dan nanti saat akan wafat dalam sakarat ditampakkan. Makanya banyak orang menyesal. Ya Allah, kenapa saya nggak kerjakan tahajud? Ya Allah, kenapa saya nggak tahajudnya nambah rakaat? Ya Allah, kenapa saya nggak duha? Ditampakkan semua kebiasaannya. Termasuk yang maksiat pun ditampakkan, makanya gelisah. Ya, akan terjadi teman-teman. Itu saat kita akan pulang. Dan kita akan wafat. Kalau kita nggak berbekal sekarang, maka malu kita menghadap Allah. Apalagi banyak berbuat maksiat. Saya demi Allah, tadi pagi saya katakan, Anda saja berbuat yang kotor. Anda misalnya orang Sumatera, merantau ke Jakarta. Di Jakarta dikenal sebagai penjahat yang sangat ulung. Perampok, pembunuh, pemabuk, segalanya. Tanyakan pada jiwa Anda. Apakah Anda mampu pulang ke Sumatera menatap ibu yang telah melahirkan Anda? Berani nggak natap wajah ibu Anda yang melahirkan Anda? Dan Anda dikenal sebagai penjahat yang sangat buruk, pelaku maksiat. Berani nggak natap wajah ayah Anda yang telah mendidik Anda, menyayangi Anda, menemani Anda saat tidur? Berani nggak? Dengan hal yang sama, Anda berbuat banyak maksiat, berani nggak menghadap Allah di kemudian hari dengan maksiat yang dikumpulkan? Apa nggak takut ya? Makanya ketika kita kumpulkan bekal itu untuk pulang, karena suatu saat kita pulang dan semua akan ditampakkan. Nampak saat sakarat, tampak. Nah ini hasanah, poinnya 10. Nah yang paling menarik adalah, saya kembalikan lagi, perhatikan baik-baik. Ini poin 10, kalau berjamaah 27. Dalilnya salatul jamaati afdalu min salatil fardi bisab'in wa isyrina darajah. Salat jamaah lebih utama daripada sendirian, pahalanya 27. Kalau dikerjakan di masjid, mampu ke masjid, itu baru datang masjid langsung dapat 25 di hadis Muslim. 25 itu dihitungnya kayak tadi, 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Kalau Anda kerjakan lagi, mohon izin, tambah lagi, naik lagi. Ini fisik. Yang harta, karena tidak semua memilikinya, maka digandakan lebih daripada yang fisik. Minimal 700 kali lipat. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261, paling kiri sebelah atas. Anda infak, keluarkan. Tidak semua bisa infak. Kalau sholat semua bisa. Karena itu zero tolerance, tidak ada toleransi kecuali kematian. Tidak bisa berdiri, boleh sholat sambil duduk. Tidak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Sambil berbaring sulit dengan berkedip. Tak bisa berkedip kita sholatkan. Ada semua. Selesai. Tapi harta tidak semua orang bisa. Karena itu ketika mengeluarkan harta, pahala lebih banyak dibandingkan fisik, 700 kali lipat. Ya kata Allah, perumpamaan orang infak, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah, seperti orang menanam satu benih, ambatat sab'a sanabil, tumbuh jadi 1 kali 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkainya kalikan 100 benih lagi. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Sekarang, kalau ada orang yang mampu menggabungkan keduanya, fisik dan harta, berapa pahalanya? Sedang gak ada hitungan lagi, surga pahalanya. Ibadah fisik dan harta kalau digabungkan, kalau benar ibadahnya, itu pahala yang sebanding gak ada yang lain kecuali surga. Contoh paling besar, jihad fisik dengan harta. Konkretnya, seperti yang haji sekarang. Bukankah untuk haji mengumpulkan harta dulu? Ada yang jual tanah, jual kebun, jual pakaian, jual emas. Kemudian mohon izin, bukankah di sana ada ibadah fisik? Tawaf, berputar, sa'i. Makanya Nabi memberikan apresiasi tinggi ketika berhasil hajinya. Perhatikan kalimat Nabinya. Al-hajjul mabruru laisa lahul jaza' illal jannah. Haji yang berhasil merubah pribadinya menjadi baik. Teman-teman izin, haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau haji yang diterima namanya haji makbul. Ingat itu. Mabrur dari kata birrun. Birrun itu artinya kebaikan yang muncul setelah yang kotornya hilang. Setelah yang tidak baiknya hilang. Disaring, yang kotor keluar. Marahnya hilang, muncul sabar. Maaf, sombongnya hilang, tawadhunya muncul. Di ketika yang kotornya dibuang, baik yang muncul birrun namanya.
Orang haji itu dia mengoreksi diri saat Arafah. Dia kenali sifat buruknya. Begitu dia kenali, dia bertobat. Ini yang sering memplesetkan saya. Ini yang sering menjadikan saya buruk. Dikenali pertama nafsu saya. Nafsu ini faktor pertama, bukan karena orang lain. Ketika seseorang berbuat salah, itu bukan faktor eksternal yang pertama. Pertama internal, karena ketidakmampuan mengendalikan nafsu dia. Anda duduk depan rumah, tiba-tiba lewat kawan, terus dia nggak nyapa. Anda marah misalnya. Marah itu bukan karena dia nggak nyapa, karena Anda tidak mampu mengendalikan amarah. Sebenarnya sederhana, dia nggak nyapa, kita sapa. Bro, apa kabar akhi? Assalamualaikum. Wih, waalaikumsalam. Maaf gak kelihatan. Iya udah gede gini masih belum kelihatan juga. Selesai. Tapi karena nggak mampu mengendalikan amarah, marah. Nah, faktor terbesar dalam nafsu yang tidak bisa dikendalikan, sulit, itu disebut dengan aqabah namanya. Aqabah. Kadang-kadang kita bisa kendalikan, cuma maaf ya, lingkungan terdekat memengaruhi kita berbuat buruk. Suami baik, istri agak kurang. Papa gimana sih? Papa ini udah 4 tahun jadi bupati, Pak, tinggal setahun lagi. Masa yang camat aja udah Ferrari? Papa masih Avanza. Naik tiap hari gitu begitu ya. Sehingga dia berubah. Atau terbalik, istri salihah, dia pakai jilbab bagus, baik. Suami kebalik. Mama papa ada family gathering, sebentar aja 30 menit, semuanya nggak pakai kerudung. Mama copot dulu kerudungnya. Diperintahkan untuk melepaskan jilbabnya. Terbalik. Atau ayah, ibu baik, anak yang kurang baik karena lingkungan. Maka ini pengaruh sekitaran disebut wusta namanya. Wusta. Ada ayah baik, ibu baik, anak baik. Cuman ayah dapat mutasi pekerjaan. Pindah ke kantor, dapat lingkungan yang nggak baik. Diajarin cara nyogok, diajarin cara merubah angka, kan? Diajarin manipulasi, diajak ke tempat mulai olahraga bergeser. Ya, ada sedikit bumbu maksiatnya. Itu faktor jauh, ula namanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jauh dia, kecil nilainya. Maka itu yang sering membuat terpeleset. Dalam bahasa Arab disebut dengan zalafa, zalatil lisan. Zalat dengan zalaf, terpeleset. Kalau terpeleset kencang tambah dal, izdalafa, muzdalifah sifatnya. Ya, pergi kita ke sana, makanya kita lontar tuh, pergi berangkat. Dilontar keburukan itu, bukankah yang dilontar pertama kali oleh orang haji adalah yang aqabah, nafsunya? Makanya orang kalau benar hajinya, saat Arafah dia kenali buruknya. Ada yang berangkat tahun ini? Ya, saya doakan mudah-mudahan insya Allah dimudahkan ya semua jemaah ya. Yang belum berangkat pun insya Allah dimudahkan untuk berangkat ya. Ya dia cukup dengan amin, nabung ya, disiapkan dari sekarang. nabung supaya terwujud ya. Ah, sekarang lihat sini. Sebelum berangkat catat dulu yang kurang apa, perbaiki semuanya. Jadi nyampe di sana jelas. Dia begitu melontar tanya. Sebelum melontar tanya, suami tanya istri. Mama aku mungkin banyak salahnya, kurang apa, tunjukkan. Cermin kehidupan kita, catat satu-satu. Begitu sampai Arafah kita sesali, taubat di situ. Istri tanya juga pada suami, papa aku apa kurangnya? Oh banyak mah, tulis aja gitu, tulis. Gak apa-apa, nyampe sana lontar. Bismillah ya Allahu Akbar, lontar. Begitu dilontar, hilanglah jeleknya. Maaf ya, amarah hilang, sombong hilang, riya hilang, tersisa yang baiknya. Nah ketika yang baik ini muncul, birrun namanya. Kalau melekat pada orangnya, maka berubah kata birrun jadi mabrur namanya. Maka muncul istilah haji mabrur. Haji yang bisa merubah pelakunya jadi lebih baik dari sebelumnya. Karena itu sifat hajinya dilekatkan kepada dirinya. Karena dia mendapatkan satu gambaran yang besar, surga. Bukan 10, 20, 100 lagi, tinggi. Di saat haji dia minta ampun, diampuni, dosa gugur semua. Kemudian pahala dapat. Makanya kalimat nabinya jaga betul itu. Kamu sudah haji. Karena itu sifat haji itu dilekatkan oleh orang Arab dalam bentuk panggilan. Ya haj, hei orang yang sudah haji. Ingat, itu bukan gelar. Kalau Anda sudah haji, kemudian dipanggil Pak Haji, Bu Haji, itu kalimat yang Allah titipkan lewat lisan orang lain untuk mengingatkan kita. Kamu sudah diampuni dosanya, banyak pahala. Jangan lagi berbuat maksiat untuk menukar surgamu. Ya, ingat baik-baik. Jangan kita kemudian jadikan sebagai gelar, karena ibadah nggak ada gelarnya. Silahkan cek, kalau ada gelar di ibadah, tentu di Islam akan banyak gelar. Gelar tanpa wisuda. Adi Hidayat SHI, Sholat Haji Infak. Nggak ada. Jadi kalau dipanggil haji, artinya, Pak, Anda sudah haji ya, jangan maksiat lagi. Ya, jadi jangan terlampau, langsung merubah penampilan, langsung bikin status, alhamdulillah, selama ini mimpi saya tercapai, jadi haji. Mas Dimas, lewat aja. Pak Haji Dimas, assalamualaikum. Hati-hati.
Jelas ya? Oke, kembali sini. Ada yang senilai dengan itu. Apa yang senilai dengan itu? Dia tidak haji karena tidak ada kesempatan berangkat, dan dia tidak mengerjakan yang lain, tapi dia punya momentum untuk mengerjakan satu ibadah di waktu yang sangat sempurna. Apa itu waktunya? Min hadhil ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oh, saya tidak main-main dengan kalimat ini kalimat Nabi. Perhatikan kalimatnya. Ya'ni min hadhil ayyamil ashri. Yang saya maksud kata Nabi 10 hari pertama di awal Dzulhijjah. Jadi kalau teman-teman melakukan amalan di awal pertama bulan Dzulhijjah 1 sampai dengan 10, itu pahalanya, perhatikan baik-baik. Pertama, amalan akan di-upgrade langsung oleh Allah menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. Kedua, nilainya senilai dengan jihad fi sabilillah. Yang kalau saat amalan itu dikerjakan Anda wafat, statusnya mujahid dan syahid. Syahid. Kalau Adi Hidayat yang menyampaikan, Anda boleh tinggalkan. Tapi kalau Nabi yang janjikan, apakah ada sifat dusta pada diri Nabi? Sedangkan beliau Al-Amin yang sangat dipercaya. Jelas ya? Saya ulangi, ini tidak main-main. Amalan dicintai oleh Allah dan status amalnya naik menjadi jihad, senilai dengan jihad. Kalau wafat mengerjakannya syahid. Anda baca Quran di luar 10 hari ini, pahalanya 10 setiap huruf. Tapi kalau masuk di waktu ini, Anda baca langsung naik status, dicintai oleh Allah dan sedang senilai dengan jihad. Setiap hurufnya jihad, setiap hurufnya jihad. Wafat sedang baca Al-Quran, seketika syahid fi sabilillah. Kapan waktunya? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita sudah kehilangan hari pertama, kemarin Jumat. Hilang satu kesempatan. Sekarang hari Sabtu, hari yang kedua. Kita punya kurang lebih 7 sampai 8 hari ke depan untuk memaksimalkan ini. Sekarang pertanyaannya, amal apa yang penting dikerjakan di sisa waktu ini sehingga status kita bisa dinaikkan dengan 2 hal yang paling utama yang dimaksudkan. Ini mukaddimah yang saya sampaikan. Sekarang kita masuk kepada inti bahasannya. Jelas sampai di sini? Baik. Nanti kita bagi waktu untuk diskusi ya. Bismillah. Amalan apa yang dikerjakan di awal bulan Dzulhijjah sehingga mendapatkan 2 keutamaan. 1 dicintai oleh Allah, yang kedua amalan itu naik status menjadi amalan senilai dengan jihad fi sabilillah. Teman-teman tolong buka dulu Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Saya akan mulai pada bagian yang pertama dulu. Quran surah ketiga ayat 31, paling kiri sebelah atas di mushaf. Ada ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada ayatnya? Oke. Sekarang fokus, lihat baik-baik. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian semua, maksudnya umat Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah, serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka buktikan cinta itu kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk Nabi. Dikata Allah, kalau kalian mencintaiku, ini aku kasih cara bagaimana mencintaiku. Aku berikan kuncinya. Aku berikan bimbingannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi Muhammad, engkau dapatkan cintaku. Jelas ya? Saya sering katakan, ingat ya, cinta itu kaidahnya butuh pembuktian. Kaidah cinta dalam Al-Quran butuh pembuktian. Cinta tidak butuh dikatakan, dia butuh dibuktikan. Jangan dengarkan para akhwat kalau ada laki-laki mengatakan saya mencintaimu. Ya, kalimat pertama kalau belum menikah katakan kepadanya, jangan katakan aku mencintaimu. Buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Nah, tuh, catat. Oke. Yang aku butuhkan bukan kata-kata, aku butuh BPKB, buku pernikahan kita berdua. Aku nggak mau Dilan yang aku banyak motor, tidak. Yang aku butuhkan tuh buktinya. Ya, sentuh ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Paham ya? Oke. Nah, sama. Anda cinta pada anak kan butuh pembuktian. Anda berikan dia hadiah, Anda berikan dia kasih sayang. Anda cinta pada pasangan, Anda berikan pembuktian. Maka kita cinta pada Allah, buktinya apa? Kata Allah, saya butuh pembuktian. Butuh pembuktian. Iman
Itu kaidah cinta kepada Allah, buktinya amal soleh. Maka kalau anda ingin mencintai saya, kata Allah, buktikan, ikuti Nabi. Saya utus nih, supaya mempermudah kalian menemukan saya. Nah, poinnya bukan itu yang mau saya bahas. Yang ingin saya bahas adalah yuhibbukumullah. Ini poinnya. Maka ketika anda bisa membuktikan itu, Allah akan cintai anda. Apa kaitan dengan bahasan kita? Ketika sebuah amalan dicintai oleh Allah, maka kita akan mendapatkan sebuah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak diberikan pada amalan lain. Apa pemberian Allah itu? Bukan dunia, tapi ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ampunan semua dosa. Teman-teman, ada dzunub, ada dzambun, itu beda. Dzunubun, ada dzambun, itu lain. Kalau yang ini dzambun, yang saya lingkari, ini sekali dosa, satu dosa. Jadi kalau ada orang berbuat sekali dosa, Allah tidak menginginkannya. Kata Allah, jangan pulang kecuali engkau bersihkan dulu dosa itu. Maka aku turunkan satu sifat untuk menggugurkan satu dosa itu, namanya Ghafir. Turun surah ke-40, surah Ghafir, ayat ketiga. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Kalau ada orang berbuat satu kali dosa dan dia salah, kata Allah, kamu urus dulu dosa itu, bersihkan dulu. Karena di akhirat lebih besar hisabnya. Jangan pulang dulu, sebelum engkau hapuskan semua itu, aku beri kesempatan. Kalau engkau mau memperbaiki diri, aku akan turunkan sifat Ghafir untuk menerima taubatmu. Turun, diampuni. Sifat manusia nggak sekali salah. Karena manusia itu tempat salah, ingat. Yang sempurna itu malaikat, ingat kalimat ini. Yang sempurna hanya malaikat. Jangan harapkan kesempurnaan dari manusia. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat sifatnya sempurna, tak pernah bisa bermaksiat. Karena diciptakan dengan sifat kesempurnaan berbuat baik. Di lawannya setan. Karena itu setan dengan malaikat disebutkan sama di dalam Al-Quran. Setan 88 kali, malaikat 88 kali. Setan tidak kenal benar. Dia selalu salah. Setan itu profesional dalam berbuat kesalahan. Ya, perfect, sempurna. Ya, dan tidak pernah dia bisa berbuat benar. Jadi saya sarankan, jangan bersaing dengan setan, gak akan menang. Dan jangan pernah mengharapkan kesempurnaan dalam hidup, karena kita bukan malaikat. Jadi kalau suami sadar istrinya manusia, tidak akan pernah digali kesalahannya. Kalau istri sadar suami bukan malaikat, tidak akan pernah dieksplorasi kekurangannya. Papa kenapa sih pak? Yang gini aja nggak bisa, yang lain bisa. Mama, papa bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan? Ya kita manusia. Tapi ingat poin terbesarnya, manusia salah, tapi dia diberikan jalan untuk kembali dan mau tobat. Adam manusia, Adam salah. Dicontohkan oleh Allah dengan turunkan kalimat tobat. Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Allah dapat kalimat, Allah turunkan kalimat tobat pada Adam, diikuti diterima tobatnya. Apa kalimatnya? Quran surah 7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diwariskan kalimat itu kepada anak cucunya, ke kita. Karena Adam itu nabi, dijaga dari maksiat. Cuman sifat kemanusiaannya ditunjukkan supaya kita dibimbing untuk tobat. Bagaimana caranya? Kalau Adam itu nabi, dijaga. Tapi karena kita bukan nabi, nggak terjaga. Kalau salah, kembali. Maka turun keterangan Adam di Quran surah 7 ayat 26. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam, jangan lagi engkau digoda, digelincirkan oleh setan seperti bapak ibumu dulu dikeluarkan dari surga. Maka ikuti ini, ada panduan. Nah, kembali ke bahasan kita, poinnya adalah jika manusia berbuat salah terkumpul, maka kalimatnya berubah bentuk jamak dari dzambun jadi dzunubun. Banyak salahnya. Banyak. Maaf ya, mata salah lihat, telinga salah dengar, lisan salah bicara. Padahal keterangan jelas dalam Al-Quran, jangan mencela, la yaskhar, masih mencela. Jangan bikin hoax, wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pembuat hoax. Orang yang berdusta, masih bikin hoax. Maaf, jangan curang, wailul lil mutaffifin, masih ada yang curang dalam pekerjaan, timbangan dan sebagainya. Jangan bergibah, gosip, bikin acara gosip. Layak taba'dukum ba'du, dinikmati lagi. Salah kan? Jangan sombong. Kemarin jalan kaki biasa aja, setelah punya Ferrari, mau subuh aja, muter dulu pakai Ferrari ke komplek. Assalamualaikum bro, ayo subuhan.
Masya Allah, orangnya gak keluar, ternyata sedang ke Bandung. Apa yang mau dicari gitu? Gini deh, gini, kalau mau gampang mengukurnya gini. Siapa yang nggak punya dosa, boleh angkat tangan. Yang nggak punya dosa, boleh angkat tangan. Nggak apa-apa, angkat aja, saya pulang. Anda lebih layak untuk ceramah. Oke, yang dosanya sedikit boleh angkat tangan, sedikit. Oke. Yang agak banyak kan? Baik. Yang banyak? Oh, Masya Allah, ya baik ya. Baik ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Yang ingin masuk surga boleh angkat tangan? Oh, Masya Allah, luar biasa. Surga Firdaus? Dengan Nabi lagi? Ya. Ya itu, selalu muncul keanehan seperti biasa. Banyak dosa, melimpah luar biasa, cita-cita surga paling tinggi dengan Nabi gitu loh. Itulah luar biasa. Top lah pokoknya. Nah, sekarang kita pengen dapatkan itu gimana caranya? Itu nggak mudah. Mata, hari ini aja udah salah lihat berapa kali mata? Salah nonton, ya, salah lihat di WhatsApp, media sosial dan sebagainya. Lisan berapa kali salah. Berpikir kita sudah salah. Mau kesini terhambat sedikit di jalan, pikiran kita udah nggak bagus sama lampu, kan? Pada lampu apa salahnya? Ya, sama jalan, sama macet, sampai bikin status macet nih. Emang jadi solusi kan enggak? Nah, ini caranya gini. Ini caranya kalau mau gampang, lakukan amalan yang dicintai oleh Allah. Maka seketika ini digugurkan. Dosa mata hilang, dosa telinga sampai ke ujung kaki. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Lihat rumus Nabi-nya. Al-amalus solihu fiha, kerjakan amal soleh. Amal soleh dalam Al-Quran dibagi dua bagian. Saya ulang, amal soleh dalam Al-Quran dibagi dua bagian. Satu, ya, amal soleh dalam Al-Quran dibagi dua. Satu, bentuknya taubat. Secara singkat, kalimatnya taubat. Bagi yang pernah berbuat salah, jadi merasa salah, terus kita tinggalkan kesalahan itu, kita taubat. Ya, dalilnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 ya, sampai 18. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Pelan-pelan. Quran surah keempat ayat ke-17 sampai 18. Fokus. Di amalan pertama apa? Taubat. Jadi mohon izin ya, maaf sekali, mumpung masih di awal-awal ini, masih ada 7 hari ke depan. Yuk kita isi, katanya mau ke surga. Saya tuh gini ya, kadang kalau malam pulang, suka ngelihat gitu, kadang pulang tengah malam jam 12, jam 1, kadang-kadang menjelang fajar, saya lihat anak saya tertidur gitu. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil, saya suka pandang dulu wajahnya. Saya lihat istri saya. Yang terbayang di benak saya, kita nih kumpul lagi nggak di akhirat? Ketemu lagi nggak gitu? Karena situasinya ngeri gitu teman-teman. Ngeri. Ada anak-anak lucu, kita sayangi, jalan, mereka ketawa, kita bahagia gitu. Tapi kan kita nggak bisa bela dia di hadapan Allah. Kecuali kita siapkan sekarang. Saya tuh suka tanya, ya Allah, ini saya ketemu lagi nggak gitu? Terus saya bangunkan istri saya, yuk kita sholat. Kita sholat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, kita minta sama Allah anak kita. Karena berat gitu. Ya, wa fasilati wa akhi wa man fil ardi jami'a. Anak ninggalkan ibu, ya ibu ninggalkan ayah. Jadi sekarang gambarkan gini ya, terjadi kebakaran di gedung ini. Anak kita tertinggal, dia teriak. Kan kita tuh histeris kan? Anak saya, anak saya. Nanti di akhirat ada anak yang akan memanggil ibunya, "Mama tolong saya. Mama tolong saya. Ayah tolong saya." Dan anak gak bisa berbuat apa-apa gitu. Apa yang anda bisa lakukan? Dan situasi itu kita sadari betul. Tapi kita gak berbuat apa-apa saat di dunia. Apa yang mau anda lakukan? Mesti ada satu episode dalam hidup kita itu kita duduk dan berpikir bahwa kita akan wafat, kita pulang. Kita perbaiki. Nah, cara memperbaikinya dengan taubat ini. Duduklah. Satu keluarga duduk. Ya, koreksi diri. Yang di haji, dia wukuf di Arafah. Puncaknya yang di kita itu puasa. Persis di waktu yang sama. Sana tanggal 9 wukuf, di sini tanggal 9 puasa. Dengan nama yang sama. Hadisnya sahih, saya bacakan hadisnya. Perhatikan kalimat hadisnya. Siyamu yaumi arafata anni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanati allati qablahu wa as-sanati allati ba'dahu. Puasa di waktu yang bersamaan dengan wukuf orang yang di Arafah, momentumnya maksudnya.
Ya, jadi waktunya tanggal 9 ditunjukkan dengan kata yaum. Yang dikerjakan di tanggal 9 itu seperti orang wukuf. Jadi bedanya puasa Arafah dengan puasa biasa bukan sekedar nahan lapar dan haus. Mohon izin ya, bukan sekedar menahan lapar dan haus. Kalau sekedar menahan lapar dan haus, Anda nggak usah nunggu Arafah. Senin puasa, Kamis puasa, Ayyamul Bid puasa. Maaf, puasa Daud silahkan. Tapi Arafah tidak. Saya tuliskan kalimat hadisnya dalam bahasa Arab. Lihat sini, saya ajarkan ilmunya sedikit. Mohon izin untuk mengingatkan saja. Yaum Siyam Yaum Arafah. Yaum menunjuk kepada waktu, zaraf sifatnya, zaraf zamani. Mudhaf kepada Arafah, mudhaf ilaih, kepada hal, situasi. Dalam bahasa Arab, mudhaf dengan mudhaf ilaih kalau bersatu maka sifatnya nggak bisa dipisahkan. Paham? Tidak. Saya jelaskan dulu, memang tidak akan paham karena saya kasih istilah bahasa Arab. Mudhaf, sesuatu yang disandarkan. Mudhaf ilaih, yang jadi sandaran. Antara yang disandarkan dengan yang jadi sandaran gak bisa dipisahkan. Contoh, qalam Adi Hidayat. Ini spidol, spidolnya Adi Hidayat. Qalam mudhaf, mudhaf ilaih Adi Hidayat. Disatukan. Maka saya dengan spidol ini gak bisa dipisahkan. Ya, misal, saya akan pergi, spidolnya tertinggal. Begitu saya pergi, orang akan mengatakan, Ustadz, itu spidolnya ketinggalan. Karena dia melekat dengan saya. Baik, sama persis. Ketika spidolnya diambil orang, ditanya, itu spidol siapa? Itu spidolnya Ustadz Adi Hidayat. Melekat dengan saya. Yaum melekat dengan Arafah. Yaum menunjuk kepada waktu tanggal 9-nya. Di saat tanggal 9, yang di sana wukuf, di sini puasa. Tapi saat Anda puasa, kerjakan seperti orang wukuf. Apa sifatnya? Arafah. Arafah artinya kenal. Kalau ditambah tak, itu sifat. Bisa baik, bisa yang kurang baik. Ada dua riwayat dinamakan dengan Arafah. Pertama tentang manasik pada Nabi Ibrahim ketika diajarkan malaikat Jibril. Setelah selesai, Ibrahim alaihissalam mengatakan Araftul an, sekarang saya tahu. Yang kedua, sifat muhasabah, kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Adam alaihissalam dengan sifat kemanusiaannya berbuat salah dengan istrinya Sayyidah Hawa, kemudian turun dari surga ke bumi, Quran surah 2 ayat 38. Adam konon dalam sejarah diturun di wilayah Asia Selatan India. Hawa di wilayah yang sekarang disebut dengan Jeddah. Jeddah nenek. Kalau teman-teman haji atau umrah nanti ke Jeddah, di sisi Laut Merah, lurus dikit, perempatan pertama sebelah kiri itu ada sepeda ontel agak besar. Kemudian lurus lagi, sebelah perempatan kanan kiri lurus, sebelah kanannya persis nyebrang dikit, itu ada bangunan batu bata yang tidak sempurna, warnanya coklat marun, merah marun. Itu di situ tulisannya Makbaroh Sayyidah Hawa, kuburannya Sayyidah Hawa. Baik ya, kata sejarawan bukan kuburan, tapi itu Hawa pertama diturunkan di situ. Jadi Hawa turun di Jeddah, Adam turunnya di India, kedua berkelana mencari. Sampai satu titik setelah berpetualang itu, dari jauh ternampak seperti kelihatan. Ini saya kayaknya kenal nih, kalau bahasa kita. Yang kata Hawa, iya kayaknya saya tahu nih. Ya pantas tahu karena di bumi cuma ada dua orang pada saat itu, nggak ada yang lain. Adam dengan Hawa, yang lain belum ada. Belum ada Tengku Wisnu, belum ada Shirin, ada Adam dengan Hawa. Baik, diturun tuh. Ya, begitu kelihatan, merapat keduanya. Datang, naik ke bukit. Dalam bahasa Arab sebut jabal. Begitu nampak, maka keluarlah puncak sayang yang dalam itu. Rasa kasih, perhatian yang sangat dalam bahasa Arab disebut dengan rahmah namanya. Karena itu perempuan punya rahim. Karena di dalam rahim itu ada sosok yang sangat dikasihi dengan sayang yang sangat dalam. Dia rela menderita sulit miring kanan kiri, yang penting sayang itu tetap ada. Adek yang baik ya, jaga ya, sabar, lahiran lancar, disayang-sayang pada sakit. Quran surah 7 ayat 189. Rahmah. Maka naiklah ke atas sampai sekarang disebut Jabal Rahmah. Nah, saat bertemu itu, keduanya bertemu, mereka sadar kita pernah berbuat salah, makanya mengoreksi diri di situ. Yang tadi turun Quran surah ke-7 ayat 26 tadi. Jangan sampai terjadi lagi begini. Sampaikan pada anak cucu kita, disampaikan semuanya. Maka disebutlah tempat itu mengenal, disebut dengan Arafah. Kenal sifat kekurangan atau kelebihan, tambah tak di ujungnya Arafah. Kalau banyak yang dikenal, tambah alif dan ta. Arafat. Mana yang kedua? Ketika kenal kekurangan, maka kita akan mengenal Allah untuk bertobat. Ma'rifatullah. Kenal diri kita, ma'rifatul insan. Nah, ini turunan katanya demikian. Maka setelah selesai itu, muncullah kalimat tadi. Nah, saat puasa tanggal 9 Dzulhijjah, kalimat itu dimunculkan, Siyam Yaum Arafah. Jadi kalau puasa di hari Arafah, jangan sekedar tahan lapar dan haus. Kalau cuma begini, di waktu lain pun sama. Kata Nabi, puasalah Anda sambil melakukan amalan orang wukuf di Arafah, yaitu introspeksi diri. Nanti tanggal 9 ya, mohon izin ya. Begitu Anda puasa, coba yang pernah kerja, berangkat, sambil berangkat, coba dicek.
Barangkali Anda pernah melalui satu jalan, pernah maksiat di situ. Pernah duduk di meja sendirian di kantor, pernah berbuat salah. Ada kisah nyata, ini nyata, bukan rekayasa, ini kisah nyata. Ada seorang alim, syekh, sangat soleh. Dia punya murid-murid, punya santri, sedang jalan, akan mengajar. Tiba-tiba di perjalanan dia jatuh pingsan. Muridnya kaget, karena nggak pernah syekh itu pingsan di jalan. Begitu pingsan, ditunggu, kemudian bangun, saat bangun ditanya, Syekh, 5 ummi adik, kenapa Anda bisa pingsan begini? Perhatikan jawabannya. Wallahi laqad tadzakartu bi anni 'asiyan huna. Saya pernah ingat ketika lewat sini, saya pernah bermaksiat di sini, saya ingat. Saya takut ketika lewat sini, ingat kejadian itu, takut belum diampuni oleh Allah. Karena ketika seseorang itu bermaksiat di satu tempat, lisannya akan dikunci, tempat itu yang bicara. Awas, hati-hati ya. Kita hafal ayatnya. Idza zulzilatil ardu zil. Jika bumi sudah digoncang dengan sekuat-kuatnya. Teman-teman, kalau kalimat zilzal disebutkan sekali, idza zulzilatil ardu, itu artinya yang bangunan tinggi runtuh ke bawah. Tapi kalau disebutkan 2 kali, baik dengan kata bendanya noun atau kata kerjanya verb fi'il, itu artinya yang di bawah naik ke atas semua. Perhatikan, kata Allah, nanti akan tiba waktu saya hadirkan gempa, bukan sekedar menghancurkan yang tinggi turun ke bawah. Kalau semua orang sudah abai dengan yang tinggi itu hancur ke bawah, saya akan datangkan yang bawah naik semua ke atas. Enggak, dikasih gempa 7,4 aja, udah lari semua keluar. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga disabarkan saudara-saudari kita. Insya Allah kita bantu, kita doakan, jangan bikin kegelisahan. Kemarin terjadi di Sumur, di Banten dengan 4 wilayah. Ya, ada Jabar, ada Lampung, kemudian juga wilayah Banten, sampai bahkan ke sebagian Bengkulu. Tapi poinnya gini, saya tadi malam sedang tiduran dengan anak saya, yang nomor 1. Tiba-tiba ada gempa, kita bangun, Buya apa ini? Ini gempa. Yuk kita berpikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dah, Buya kenapa ramai di luar? Kita lihat. Orang keluar, sampai ke Bekasi, keluar. Pertanyaan anak saya yang pertama, Buya, kenapa mereka semua keluar? Saya diam, saya. Yang terbayang saya tadi, ini dikasih 7,4 aja, itu sudah lupa dengan dunia. Dia kumpulkan harta paling banyaknya untuk membangun rumahnya yang mewah, kendaraannya yang banyak. Terus mohon maaf ya, tempat kerja gedung yang tinggi pencakar langit, yang dia saat masuk pertama kali dia selfie di situ, dia abadikan, dia katakan aku diterima kerja di sini. Itu ditinggalkan, dia nggak peduli. Dia keluar. Di baru gempa kecil, Anda sudah nggak peduli dengan dunia. Dan sudah nggak sadar teman, nggak ada yang ngajak teman, keluar aja semua. Bagaimana ketika yang dihadirkan 74 skala Richter? Semua naik ke atas. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Anda sudah nggak ada pusing lagi, memikirkan dunia nggak ada. Terus selesai Anda. Di Allah tuh cuma kadang tegur kita dengan skala kecil. Kita ingat nggak itu sama Tuhan? Kita ini wafat dan fitrah kita mengatakan itu, kamu keluar loh, tinggalkan. Yang paling berharga itu diri kita, amal kita. Kalau pulang nggak ada amal, apa yang mau kita bawa? Makanya taubat. Ayo kerjakan amalan ini, taubat. Duduk dengan istri. Ya, kalau bisa begini, saya kasih amalan satu yang penting, rahasia. Saat Anda amalkan ini, sekeluarga diampuni. Ini rahasia kayak di antara kita saja ya. Quran surah ke-51 ayat 18, paling kanan di pertengahan. Quran surah ke-51 ayat 18, diamalkan setelah tahajud. Allahu Akbar, astagfirullah. Sudah? Diamalkan setelah tahajud. Ya. Saya baca dari ayat 15-nya supaya berurut. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sungguh ada bagi sebagian dari orang takwa yang akan tinggal di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Dia akan mendapatkan kenikmatan langsung diberikan oleh Rabbnya Allah. Ya, awas hati-hati. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang ini saat di dunia banyak beramal dengan ihsan. Ihsan itu dikerjakan karena Allah, seakan-akan diawasi oleh Allah. Apa amalannya saat di dunia? Perhatikan amalan malamnya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Orang ini kalau malam sedikit tidurnya, dia bangun salat tahajud, dia tunaikan mendekat kepada Allah. Nah, ayat 18-nya, perhatikan baik-baik. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar, sesaat sebelum fajar, dia banyak beristighfar kepada Allah, minta ampun. Dan kalimatnya hum. Hum itu bentuk jama. Huwa, huma, hum. 1, 2, banyak. Hum, mereka. Jadi kenapa tidak Anda coba ini?
Dan itu indah, dan dampaknya kepada rumah tangga juga akan tenang. Di saat menjelang fajar, setelah tahajud bareng, ya suami jadi imam, istri jadi makmum dengan anak-anak, bangun kita. Setelah itu jangan biarkan berhenti di situ, tidak. Sentuh dengan keindahan yang paling dalam, dengan kata-kata kita yang paling indah. Ya, kumpul dengan istri kumpul dengan suami, duduk satu ruangan, mulai keluarkan kalimat itu. Boleh dari istri, boleh dari suami. Mama, mohon maaf kalau selama ini Papa belum jadi ayah yang baik. Papa tidak tahu kapan kembali kepada Allah. Mungkin hari ini hari terakhir Papa hidup. Mohon maaf kalau selama ini belum jadi Papa yang baik, belum jadi suami yang soleh. Jika saya wafat duluan hari ini, titip keluarga, dan mohon bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah beramal bersama. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Istri mengatakan, Papa mohon maaf, Mama juga belum bisa menjadi istri yang soleh, istri yang baik, jadi keluarga dengan baik. Mohon maaf kalau ada dosa di keluarga karena berkat peran Mama, mohon maaf. Astagfirullah ya Allah. Yang paling indah ketika anak Anda mengatakan, Mama, Papa maafkan Anda, selama ini belum jadi anak yang soleh, belum bisa memberikan mahkota di hari kiamat, belum hafal Quran seperti yang lain. Lalu semuanya berkata, ya Allah ampuni kami ya Allah, astagfirullah, ampuni kami ya Allah. Hadisnya hadis qudsi. Diriwayatkan tabaqah pertama, golongan pertama penerima dari Nabi, 30 orang sahabat senior langsung mengatakan, ketika seorang bermunajat kepada Allah mengatakan, Allahumma, ya Allah tolong ampuni saya, Allahumma istaghfirli, istaghfirli. Apa jawaban Allah? Qala ya ibadi, hambaku ghafartulak, aku ampuni semua dosamu. Karena itu orang yang mengamalkan poin ini dalam kehidupan rumah tangganya, itu akan dijaga oleh Allah selalu dalam ketenangan, dan kesulitan akan hilang. Gak percaya silahkan, setiap menjelang subuh setelah tahajud duduk bersama, koreksi diri, minta maaf, minta ampun. Ingat Allah itu titipan, istri Anda akan ditanya. Anda gak akan ditanya tentang saudara Anda, gak akan ditanya tetangga Anda, keluarga Anda. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri Anda dan keluarga Anda dari neraka. Jaga, itu yang dijaga. Demi Allah saya katakan, kalau ya Allah, cobalah sekali aja, cobalah malam ini tahajud, ajak suami, ajak istri. Setelah itu rasakan kenikmatannya. Di begitu selesai tahajud, berdoa bersama, istighfar, minta ampun. Begitu air mata mengalir, seakan-akan masalah sudah hilang, dan ringan hidupnya. Demi Allah saya katakan ringan. Dan Allah akan jadikan hidup kita itu tenang, enak gitu. Dan dosa nggak ada, hidupnya ringan dan damai. Silahkan coba, rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Lain. Nah ini satu ya. Tolong tanyakan pada ibu. Ini yang perlu dihapus. Khair insya Allah. Ini belum ada yang perlu dihapus, ya, masih saya terangkan. Siap. Boleh di sini. Jazakallah khair. Saya kasih tahu tempatnya. Saya tunjukkan yang ini Ustaz. Ininya Ustaz. Kalau mau ngapus pakai yang ini. Izin. Enggak. Sebenarnya saya mau tunjukkan. Kalau mau ngapus pakai yang ini. Yang sebelah sini Ustaz. Nah, yang sebelah sini. Ya, jazakallah khair. Jazakallah khair Ustaz. Fadal. Saya tahu mana yang harus dihapus. Kalau itu enggak. Ini persoalan nih. Saya tuh kenapa saya nggak berikan pada orang? Karena saya takut menghapus yang tidak ingin saya hapus. Sama dengan jihad fisabilillah. Kemudian satu poin. Gak apa-apa Ustaz. Afwan. Saya tidak ingin memberikan beban pada apa yang bisa saya kerjakan sendiri. Syukran. Bismillah. Saya hapus sebentar ya. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz, saya sisakan sedikit bantu. Boleh. Ini sahabat saya saling bilang, ya, semoga Allah kabulkan kita di surga insyaallah. Sudah nanti hapusnya hilang. Saya kembali ya sambil beliau, nanti Ustaz tolong kalau saya keliru Ustaz ya. Baik, ya kita sama-sama kembali lagi. Jadi yang pertama, coba hari ini tanya ibu, telepon aja dan katakan, Ma, minta maaf ya kalau selama ini salah. Itu kalimat itu tuh enak loh, di hatinya tuh indah. Dan orang tua tuh langsung ada sentuhan sendiri. Dan tiba-tiba air mata keluar aja gitu. Kalau sudah wafat berdoa, minta malam, ya Allah, jika aku pernah berbuat maksiat dalam keadaan ibuku hidup atau ayahku masih hidup, mohon ampuni aku dan kedua orang tuaku. Minta.
Ya, terus anak-anak dilihat. Nah, nanti cirinya begini. Saya tutup sebentar. Cirinya, kalau dosa sudah diampuni, ciri yang diampuni dosanya oleh Allah akan dijaga dari perbuatan maksiat lagi. Dijaga. Jadi dia nggak punya kemampuan berbuat maksiat. Misal, dosa mata ya, terus dihapus oleh Allah kesalahannya, gugur. Maka mata itu akan dijaga oleh Allah, tidak berbuat maksiat lagi. Makanya semua kalimat tobat dalam Al-Quran itu seringkali diiringi dengan kata islah. Taba wa aslaha. Tobat kemudian jadi baik. Ya, telinga, alhamdulillah. Jadi kalau dengar yang kurang bagus, mau menghapus juga, Ibu silakan. Oh iya, baik silakan. Baik. Ini belum Bu. Sudah. Ya, aman lah. Jelas ya? Oke, 2, saya cepat. Jadi yang pertama amal soleh apa namanya? Tobat ya. Ingat ini ya, ingat kalimat saya. Tobat itu mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilakukan. Gampang, tobat, tobat. Buktinya mana? Buktinya mana? Tobat itu butuh pembuktian. Ya. Tobat dari harta yang haram, tinggalkan yang haram. Tobat dari maksiat, jauhi maksiat. 2. Saya cepat supaya kita bisa berdialog. 2, bentuk amal soleh yang kedua. Amal saleh. Yang pertama tobat. Yang kedua, saya kasih rumus cepat dari Al-Quran. Kerjakan semua bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Saya kasih rumus cepatnya. Perhatikan baik-baik. Teman-teman, kalau Anda bertanya, Ustadz, bentuk ibadahnya apa? Supaya saya bisa meningkatkan amalan. Dan saat dikerjakan amalan ini, dia senilai dengan jihad tadi pahalanya. Jadi yang pertama, dosa sudah hilang dengan taubat. Yang kedua, kerjakan semua bentuk amalan, ibadah. Supaya kita mendapatkan nilai yang senilai dengan jihad tadi. Nah, kunci cepatnya adalah, karena ini bentuknya amal soleh, nanti cari kalimat yang bersanding dengan amal soleh dalam Al-Quran. Kalimat itu tiada lain adalah kalimat iman. Setiap Anda menemukan kalimat iman, itu umumnya setelahnya adalah amal soleh. Baik berupa kalimat amal soleh ataupun rincian amalnya. Contoh, Quran surah 103. Wal asr. Innal insana lafi illal ladzina amanu. Kalimat iman wa amilus salihat. Di setelah ada kalimat iman, amal soleh. Anda bertanya apa rinciannya? Cari lagi kalimat iman. Dari Al-Baqarah terus sampai dengan An-Nas. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman. Kemudian setelah itu amal soleh rinciannya. Wa yuqimunas salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Al-Quran. Cukup 3 ini dulu. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang beriman, iman dulu baru puasa. Kutiba alaikumussyam. Ada puasa. Jadi mohon izin, ayo kita keluarkan sekarang semua amalan ini. Mumpung masih ada 7 hari ke depan, teman-teman sekalian, 7 hari. Kalau Anda mengerjakan ini sekarang, maka nilainya, nilai pahalanya bukan 10 lagi, bukan 100, bukan 700. Nilainya senilai dengan jihad. Sudah nggak ada ukuran lagi. Dah selesai. Sholat, teman-teman ayo keluarkan. Jangan cuma yang 5 waktu. Sunnahnya keluarkan semua. Malam apa saja. Ya ada tahajud, ada qiyamul lail, ada witir. Pagi dari mulai syuruk, kemudian ke duha. Ada qabliyah, zuhurnya, ba'diyah, zuhur. Ada sebelum asar 4 rakaat. Ya, ada kemudian maghribnya, ada isyaknya. Coba cek keluarkan semua. Saya mohon, kalau boleh saya mohon, saya mohon. Kalau saya perlu cium tangan, ikhwan, saya cium tangan Anda. Dengarkan baik-baik. Jika ada kesempatannya, jangan tinggalkan, karena tidak mudah untuk mendapatkan ini lagi. Ini amalan, gak ada bandingannya. Kan rumus cepatnya begini. Nabi itu meminta kita cerdas beramal. Bahkan kalau modalnya sedikit, kata Nabi, cari yang keuntungannya banyak. Namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu modalnya bisa sedikit, tapi keuntungan pahalanya, kita wafat, pahala masih datang. Saya kasih contoh cepat ya. Contoh cepat. Kita punya 50.000. Tapi pahala pengen terus ada. Anda berikan makanan pada orang, dia makan, ada energi, dia sholat, dapat pahala. Energinya hilang, pahala selesai. Tapi Anda berikan pada penghafal Quran. Beli mushaf, modal 50.000. Anda berikan pada penghafal Quran. Mushaf itu selama ada di tangannya, maka pahala mengalir bagi Anda. Dan dia baca, hafalkan.
Dan pahalanya sama, setiap hurufnya Anda dapat pahala yang sama. Kalau sekarang dia bacakan, nilainya lebih tinggi daripada hari biasa. Yang paling dahsyat, penghafal Quran kan nggak pernah dia menghafalkan, membaca cuma sekali. Dia kan ulang-ulang. Satu ayat diulang. Dzalikal kitabu la raiba fi la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa huruf? Berapa pahala yang dapatkan? Dan nggak pernah ada orang penghafal Quran baca cuma sehuruf. Siapa nih? Ini Pok Nur palanya udah banyak, sehuruf aja. Nun, dah simpen. Cari yang lain. Nggak ada. Dia terus. Dan kalau mushafnya nggak ada, kan penghafal Qurannya ada. Dia mengajar lagi, modal cuma 50.000, Anda wafat, dia punya murid 1.000. Dan terus. Maka cari yang cerdas. Boleh hari ini, keluarkan semua jenis sholat, keluarkan. Ini cepat sekali. Begitu dosa diampuni, dapat pahala senilai jihad. Sudah. Ini cara cepat mendapatkan surga selevel dengan Nabi. Karena status orang beramal jihad, wafatnya syahid, syuhada, itu golongan di antara 3 golongan yang tinggalnya dengan semua Nabi di surga. Bukan cuma Nabi Muhammad SAW, semua Nabi. Beberapa Nabi namanya Anbiya. Surah ke-21 Al-Anbiya, karena disebutkan kisah beberapa Nabi. Nabi Ayyub, Nabi Yunus, dan seterusnya. Ya, tapi kalau semua nabi, nabiyin. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Buka Quran surah keempat, ayat 69. Ada 3 golongan yang tinggal dengan semua nabi. Ya, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ada orang-orang yang tinggal dengan semua nabi di surganya. Siapa mereka? Awas, hati-hati. Was-syuhada'i. Ya, nabiyina was-siddiqina, was-syuhada' was-shalihin. As-siddiqin, orang-orang yang jujur mengamalkan isi Quran. Di kamu pengusaha, kata Allah, berusaha yang baik, dia kerjakan dengan baik. Jujur, dia jujur, masuk golongan siddiqin. Siddiq itu bukan cuma benar, tapi membenarkan apa yang Allah perintahkan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika diprovokasi oleh Abu Jahal, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebagainya, diprovokasi, terutama Abu Jahal. Tinggal 1 orang nih, kalau dia ini bisa ikut dengan saya, selesai dakwahnya Muhammad SAW. Rumahnya sahabat Abu Bakar sekarang yang Hotel Hilton. Ya, ini kalau teman-teman ikut umrah atau satu situasi, nanti saya tunjukkan tuh. Ini kalau teman-teman umrah atau haji dari Zamzam geser Hotel Hilton. Hotel Hilton tuh masuk naik tangga yang eskalator ke atas, jangan masuk. Naik lagi ke atas sekali. Di situ ada musola, itu rumahnya sahabat Abu Bakar dulu. Di situ. Diprovokasi, dicari. Tinggal 1 orang lagi, kalau dia percaya dengan saya, selesai dakwah Muhammad. Ditarik, dibawa ke Jabal Qubais. Dengarkan apa kata Muhammad. Kata Abu Bakar apa? Kata Nabi Muhammad, saya tadi malam barusan diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ini ke Masjidil Aqsa, kemudian pulang lagi ke sini. Semua ketawa termasuk Abu Jahal. Dikira Abu Bakar akan mengatakan, ya sudah, Muhammad pendusta. Apa kata Abu Bakar? Kalaulah Muhammad SAW mengatakan, sekarang di belakang bukit Jabal ini, Jabal Qubais, ada musuh akan menyerang kita dan tidak terbukti, saya tetap akan percaya kepadanya. Membenarkan apa yang disampaikan Nabi dengan sepenuh jiwa, itu namanya shadiq. Tapi kalau terus dibenarkan dengan penuh keyakinan, siddiq. Jamannya siddiqin. Anda pengusaha, Anda yakin dengan hukum Allah, riba tinggalkan, ini yang gak bagus tinggalkan, Anda masuk ke golongan siddiqin. Anda yakin dengan amalan sedekah, kerjakan, siddiqin. Syuhada ini terakhir sholihin. Ya, tidak cukup dengan nama, saya Pak Sholihin Ustaz, bisa nggak masuk surga dengan Nabi? Tidak. 3 golongan ini. Jadi kalau Anda berhasil wafat saat ini, misalnya wallahu a'lam, wafat sudah amalan tinggi, dosa diampuni karena taubat, dan sesurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enak kalau ditanya, "Akhi, kamu siapa?" "Saya fulan." "Kamu di surga mana?" "Oh, saya dengan Habib fulan, Ustaz fulan, Syekh fulan." "Wah, luar biasa." "Kamu di mana?" "Saya di surga." "Adalah di mana sih?" "Sebelah sana." Karena nggak bisa ngejar, karena levelnya tinggi. Tapi yang tinggi bisa turun ke bawah. Bisa, bahkan dikunjungi oleh semua malaikat. Ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Dikunjungi semua malaikat. Dahsyat. "Kamu di mana?" "Kamu dengan siapa?" "Depan saya Nabi Ibrahim alaihissalam. Belakang saya Nabi Musa. Samping kiri saya Nabi Yusuf." Masya Allah, ganteng-ganteng Nabi. Dulu ente nonton sinetron ganteng-ganteng serigala. Ini ganteng-ganteng Nabi. Samping kanan saya Nabi Muhammad SAW. Indah. Nah, ini amalannya. Terus puncaknya nanti saat Idul Adha. Bagi yang berkurban, siapkan izin ya, mengingatkan sebelum kita berdialog, kurang lebih ada 20 menit ke depan atau 15 menit lah ya. Kalau sudah berniat kurban, tolong jangan potong kuku dan rambut yang melekat di tubuh sampai disembelih hewannya.
Ya, sampai disembelih hewannya. Memang ada yang berpendapat hewan kurban, tapi saya tidak, mohon maaf, tidak condong pada pendapat ini. Yang lebih kuat itu jangan potong kuku dan rambut yang melekat pada orang yang akan berkorbannya. Dalilnya hadis Muslim, jilid yang ke-7, kemudian di nomor hadis 1977, paling kanan sebelah atas dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahalla hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassanna min sya'rihi wa adfarihi syai'a." Kalau ada seorang di antara Anda ingin berkurban, kemudian tiba awal Dzulhijjah, sudah siap dengan hewan kurbannya. Jadi teman-teman sudah siap, sudah beli nih, sudah bayar. Maka jangan sentuh, jangan potong semua rambut yang melekat pada tubuhnya dari rambut sampai bagian bawah plus kuku. Ya, jangan disentuh sampai hewan kurban disembelih. Begitu selesai, terus berdoa tadi, baru kemudian kita boleh cukur, boleh potong. Apa hikmahnya? Supaya Allah berkenan mengampuni semua dosa dari ujung kepala sampai ujung kaki di kukunya. Khawatirnya sebelum diampuni terpisah itu dan pernah berbuat maksiat, bersaksi di hadapan Allah. Walaupun diampuni juga, cuman dia bersaksi. Mirip orang masuk pengadilan, dibuka semuanya, cuman vonisnya bebas. Vonis bebas, cuman dibuka. Ada orang yang bersaksi semua di hadapan Allah, cuman ditutup oleh Allah. Tapi kan malu juga di hadapan Allah dibuka. Lebih baik tempat SP3 kan? Nggak dibahas, selesai. Dipotong semua, habiskan semua. Begitu di sana membaca Bismillahi Allahu Akbar lontar jumrah, di sini menyembelih. Sifat hewani kita sembelih Bismillahi Allahu Akbar dengan bacaan yang sama. Tanggalnya sama, 10. Bismillahi Allahu Akbar. Baru menghadap ke kiblat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Banyak diucapkan, tapi yang jarang masuk ke hati. Ya Allah, hari ini aku pasrahkan diriku sepenuh hati dan jiwaku, sepenuh diriku. Jika aku pernah beramal sampai dengan korbanku saat ini, maka semua aku niatkan untukmu ya Allah. Ya Allah, jika aku masih ada punya kesempatan hidup dari mulai saat ini, maka mohon bimbing aku lebih baik daripada hari sebelumnya. Tapi jika aku wafat hari ini ya Allah, mau mati, mohon jadikan wafatku wafat yang baik dalam hari ini. Jika engkau masih berikan aku kesempatan untuk menjalani kehidupan, aku berjanji mulai detik ini, aku akan tunduk patuh pada semua ketentuan. Wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Kalau ada orang pertama yang akan tunduk, aku sekarang orang pertama yang akan tunduk ya Allah. Aku berjanji akan jadi muslim yang lebih baik lagi daripada hari sebelumnya. Tidak cukup dengan amin, itu harus kita lakukan. Sembelih hewannya, hadirkan kekuatannya, dan rasakan hasilnya. Nah itu yang saya sampaikan kesempatan kali ini. Saya mohon izin saya simpan dulu untuk fikih salat, karena saya khawatir kita ketemu bulan depan atau mungkin tidak ketemu tapi kita tidak ingat dengan amalan ini. Ya, selebihnya kita diskusi sejenak teman-teman sekalian. Ada waktu mungkin sekitar 10 menit, 15 menit. Ya sekitar 15 menit ya paling maksimal sebelum masuk ke zuhur. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin meluruskan, ingin mengoreksi, saya perkenankan dan kita bisa berdialog untuk itu. Ada pertanyaan? Saya mau tanya sebentar, jelas saya? Jelas. Paham? Oh, siap mengamalkan? Oh, yakin dengan isi Quran? Siap mengamalkan? Saya cek ya, boleh saya cek ya. Quran surah kelima ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah menyatakan beriman kepada Allah, la tas'alu an asya'a in tublakum tasukum. Jika uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu yang jelas nanti menjadi semakin tidak jelas. Yakin dengan Al-Quran? Siap mengamalkan? Jelas uraian saya? Ada pertanyaan? Oke, ya silakan. Kalau ada yang tidak terkait dengan hal ini boleh. Saya punya waktu 10 menit ke depan, saya nanti mohon izin. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya, silakan. Wah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monty. Saya cuman pertanyaannya nggak terkait sama ini, boleh ya Ustaz? Oke, boleh. Profesi saya sebenarnya kan saya 3D artis ya Ustaz ya. Saya cuman mau nanya mengenai, saya pernah dengar ceramah Ustadz juga mengenai hukum-hukum soal dunia yang menghidupkan nyawa itu. Cuman kan kesini-sini alhamdulillah munculnya konten-konten baik mengenai animasi ya Ustadz ya. Yeah. Apalagi saya juga pernah dengar dari beberapa sahabat saya, kayak ada ulama Syekh Yusuf Qaradawi, dia pernah bilang apabila ada konten-konten yang tidak baik, kenapa nggak dilawan dengan konten-konten baik, apalagi di dunia entertainment. Nah, hukum menghidupkan dalam dunia animasi itu untuk konten-konten yang baik, apalagi sekarang bermunculan, alhamdulillah, itu menurut Ustadz gimana? Apakah baiknya dianjurkan, apa gimana? Oke, saya akan bawa Anda ke nuansa berpikir dulu, ya, dengan dalil dan kerangka berpikir logika yang kuat.
supaya kita bisa paham ya, kapan ini jatuh haram, kenapa disebut haram, dan kapan dia jatuh boleh disebut halal. Bahkan yang haram kapan jadi halal, yang halal kapan jadi haram, itu ada dalam fikih. Jadi ada 4 jenis. Yang jelas halalnya innal halala bayyinun, yang jelas haramnya innal harama bayyinun ya. Kemudian yang ketiga syubhat, wa bainahuma umurun mushtabihat, syubhat, nggak jelas halal dengan haram. Nanti yang paling menarik yang keempat, ada yang halal jadi haram, ada yang haram jadi halal ya, dalam keadaan yang sifatnya disebut dengan darurat. Nah, saya mau bicara dulu tentang konteks pertanyaan Anda. Zaman Nabi itu pertama ada gambar ya, ada patung, bahkan yang 3 dimensi dan sebagainya. Baik, ini dia punya 2 penilaian dari Nabi. Yang pertama yang mutlak, langsung Nabi benci dengan itu, bahkan mengatakan kalimat-kalimat yang menunjukkan pengharaman mutlak langsung, haram, musyrik, turun ayat An-Nisa 48 ya, sampai disebut lagi di An-Nisa ayat 116 sebelumnya ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Syiriknya apa? Dia langsung tunjukkan pada patung di surat An-Najm itu ya, Lata, Uzza, Manat dan seterusnya. Sebutkan yang disembah pada saat itu, patung-patung sesembahan, patung-patung kemusyrikan. Ada gambar-gambar yang diagungkan. Jadi kalau ngadap ke gambar itu serasa mendapatkan kekuatan spiritual. Ada. Jadi dulu ada 3 golongan yang dimuliakan oleh jahiliyah. Satu penyair ya, orang di dunia seni, sampai turun surahnya surah ke-26 Asy-Syu'ara. Itu dikecam oleh Quran karena seringkali menghabiskan waktu pada yang tidak penting dan sering berbuat maksiat. Misal ayat 224 Quran surah ke-26, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ayat 225-nya, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Para penyair itu, orang yang pembuat lirik-lirik ya, seni-seni di masa itu jahiliyah, dia sering menghabiskan waktu pada yang tidak berguna, kata Allah. Pergi ke lembah-lembah sampai lupa dengan istri, lupa dengan anak, lupa dengan keluarga, cuma nyari inspirasi. Setelah datang ilham, kadang minta bantuan jin, balik lagi bikin lirik, terus cuma disampaikan aja jadi angan-angan. Maka dikenal Imrul Qais, Ali Al-Khutai'ah, Nabi Guh Az-Zibyani. Bikinlah karya-karya yang paling hebat, dituliskan kemudian dengan tinta emas, ditempelkan di Ka'bah, disebut mu'allaqat, mu'allaqatus sab'ah. Contoh Imrul Qais, kibkanab kimin dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahaumali, tempel. Nanti di masa Islam diganti ini dengan kain kiswah, dituliskan dengan Al-Quran dengan tinta emas sampai sekarang. Yang paling menarik, ketika mereka berperilaku ini, Quran tidak langsung mengecam sampai di situ. Ayatnya belum selesai. Sampai ayat 227-nya langsung muncul kalimat illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali penyair-penyair beriman yang dia membuat lirik-lirik menjadi amal saleh. Maka muncul Hasan bin Thabit, di sana membuat ejekan tentang Islam, di sini membuat puisi membela Islam. Di sana bikin lirik mencela Islam, di sini bikin lirik kemudian memuji Nabi, memuji Allah dan mempertahankan Islam. Dan itu diakui oleh Al-Quran, ditetapkan sebagai syairun Nabi, pujangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, artisnya Nabi. Oke, sisi lain ada langsung bidang-bidang tadi, gambar, ya, kemudian patung, yang sama dimensi, bahkan 3 dimensi, 4 dimensi. Aisyah radhiyallahu taala anha punya mainan dumyah, boneka dari kuda-kudaan. Ada. Sebagian yang gambar-gambar gak elok, Nabi bilang ini tutup nih, buang Aisyah. Tapi yang lain, kata Nabi nggak apa-apa, pakai aja. Ini artinya ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Maka ulama fikih mengatakan, ketika tidak dibolehkan, sifatnya diturunkan. Semua sifat ini, walaupun wujudnya beda, bentuknya tidak sama. Zaman jahiliyah nggak ada animasi, kan? Yang ada real, nyata. Sekarang ada, tapi sifatnya sama. Sifatnya kemusyrikan, film kartun, tapi dikenalkan dengan unsur agama lain. Dibawa jadi pahlawan, tapi isinya ajakan untuk menyembah kepada, maaf ya, kepercayaan lain dan sebagainya. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Tapi sisi lain, kalau yang Anda kerjakan pada nilai kemuliaan, dan itu jadi wasilah yang sangat efektif untuk menerangkan nilai keislaman, maka hukumnya naik jadi boleh, mubah, bahkan sunnah. Ketika itu bisa digunakan dan tidak ada yang lain. Bikin pejuang Islam, bikin cerita tentang Zaid bin Thabit, bikin cerita tentang Usamah bin Zaid, bikin cerita tentang Khalid bin Walid, bikin animasi. Ya, ada Upin Ipin sekarang, ada Nusarara, ada macam-macam. Silahkan kembang. Saya termasuk yang condong kepada pendapat ini, dia boleh digunakan dan dalilnya sangat kuat di situ. Sah hukumnya. Jelas ya? Ya, kalau ada orang yang berpendapat berbeda, jangan dicela, dihormati aja. Nggak apa-apa, Anda dengan pendapat Anda, saya hormati. Tapi kan Anda tidak perlu mencela saya. Jangan sampai perbedaan pendapat itu menghalangi Anda minum teh bersama. Jelas ya? Doakan sudah. Apa yang mau dicapai? Apa puas dengan hanya ngajak orang maksa ikut saya? Terus apa yang mau dicapai? Anda ngajak tapi saya nggak suka. Kata Buya Hamka, itu munafik yang paling dalam. Diajak ke sebuah tempat agama tapi mengingkarinya. Ya, ikutan ke tempat agama lain tapi kita ingkari. Itu kata Buya Hamka, hipokrit yang paling dalam. Sama dengan Anda maksa orang tapi dia nggak suka dengan Anda, untuk apa? Kita hargai kan?
Saya ada pendapat, yang penting dalil di sini. Yang kunut ada dalilnya, yang tidak kunut ada dalilnya. Yang salah yang tidak sholat subuh. Oke? Ada yang lain? Apakah kufur itu tergolong maksiat karena sebagai manusia sering merasa tidak tenang? Dalilnya Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Cara bersyukur itu sederhananya adalah mengoptimalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Saya ulang ya. Ingat, bersyukur bukan mengucapkan sekedar alhamdulillah, tapi mengoptimalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Contoh, saya ingin bersyukur dengan mata saya. Maka bagaimana caranya? Gunakan sesuai ketentuan Allah. Kata Allah, jangan lihat maksiat yang buruk. Palingkan. Quran surah ke-24 ayat 30. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat 31. Wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihinna. Katakan pada pria-pria, perempuan-perempuan yang beriman, jaga pandangannya, alihkan dari yang buruk. Itu syukur. Saya bersyukur dengan lisan saya. Maka jauhkan dari yang kotor, gibah, ya, mencela. Quran surah 49 ayat 11, ayat 12. La yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. La yaghtab ba'lukum ba'la, jangan bergibah. Jangan berdusta. Wailul lil mukadzibin. Ya, nikmat dengan harta, syukurnya bagaimana? Zakat, keluarkan zakat. Bahkan kalau perlu, sebelum dikeluarkan, diukur kapan keluarnya. Quran surah ke-9 ayat 103, zakat. Dikeluarkan ke 8 golongan, Quran surah ke-9 ayat ke-60. Kalau masih ada lebih, infak, Quran surah ke-2 ayat 215. Lebih lagi sedekah, Quran surah ke-2 ayat 264. Boleh, silakan. Ya, jadi itu yang bisa kita maksimalkan. Syukur dengan fisik, ibadah. Salat, ya, maksimalkan. Doa dan seterusnya. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Kalau kita tidak melaksanakan kurban, sembelih langsung, apakah tidak apa-apa? Boleh, tidak apa-apa. Karena Nabi, dalilnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib, pernah Nabi meminta Ali bin Abi Thalib menyembelihkan sembelihan Nabi, kurban Nabi. Ya, disembelihkan boleh. Kenapa? Karena banyak sembelihan Nabi. Kurban Nabi bukan 1-2, kadang 100. Ya, Nabi nggak sembelih sendiri. Ada Ali yang menyembelihkan dan sebagian yang lain sembelih. Disah boleh. Cuman saran saya, ketika akan disembelih oleh orang lain, tanyakan kapan disembelihnya. Waktunya kapan? Apakah di Indonesia atau di luar Indonesia? Walaupun kita tidak tahu hewan yang mana, begitu diberitahu jam sekian, hari sekian, pada saat itu langsung menghadap ke kiblat sesuai dengan jamnya, kemudian menghadap ke kiblat berdoa kepada Allah. Ya, Allahumma tolong terima kurban saya. Ya Allah, mohon jadikan kurban saya berkah, ampuni dosa-dosa saya dan keluarga saya, dan jadikan ini sebagai hujjah saya saat kembali kepadamu. Ya, kalimat Arabnya tadi inni wajjahtu wajhiya lillahi sampai ujungnya, itu hadis sahih. Ustaz, tolong jelaskan mengenai berkurban satu kambing untuk satu keluarga. Apakah yang sudah tidak tinggal bersama bisa ikut sertakan? Lalu bagaimana yang masih berutang? Apakah boleh berkurban? Baik, untuk persoalan satu kambing satu keluarga boleh. Jadi gini, ada persepsi yang agak berbeda di masyarakat dan ini kurang tepat. Sebagian masyarakat mengatakan kalau kambing satu untuk satu orang, sapi boleh iuran. Maaf, tidak semua untuk satu kambing itu tidak harus untuk ditujukan seorang, tidak. Saya kadang-kadang melihat satu keluarga ini ada 7 orang, 7-7-nya ini kambingnya satu-satu. Nggak perlu. Boleh satu keluarga, misal satu kambing diniatkan untuk satu keluarga, boleh. Ya, jadi nggak usah kemudian diseling. Ini tahun ini si fulan, tahun ini si fulan, tidak. Kalau anggarannya cukup untuk satu-satu, silakan satu-satu. Kalau satu itu tidak ada yang lain, yang ada cuma 2,5 juta, pengen beli kambing satu, boleh. Saya berkurban untuk satu keluarga. Dalilnya apa? Nabi mengatakan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah, tolong terima kurban saya dari Muhammad dan keluarga besar Muhammad, dan untuk umatnya Muhammad yang selama hidupnya nggak bisa kurban. Nabi Muhammad SAW, untuk umatku ya Allah, yang mungkin selama hidup dia nggak pernah kurban. Nabi mewakili. Itu luar biasa. Nah, jadi kalau punya satu bagian, nggak ada untuk satu orang misalnya, tapi cukup untuk semuanya, maka niatkan, ya Allah, ini kurban untuk keluarga saya. Langsung sebutkan namanya. Misal bapak saya namanya Muhammad, sudah meninggal. Saya katakan saya punya uang 2,5 juta, saya beli kambing. Ya Allah, ini kurban atas nama keluarga besar almarhum Bapak Muhammad. Maka ibu saya ikut, kakak saya ikut, adik saya ikut di situ. Ya, jelas ya? Baik. Kalau nggak tinggal serumah, boleh, nggak apa-apa. Ya, Anda dengan saudara nggak tinggal serumah dan yakin keluarga besar, nggak apa-apa. Ya, kalau ada rezeki lebih, silahkan misalnya. Ya, sapi untuk satu keluarga besar. Atau per orang mau diperorangkan, boleh, nggak ada larangan, silahkan. Cuman jangan salah persepsi. Sehingga ada yang digilir. Daripada digilir, mendingan disatukan semua tahun ini. Paham ya? Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Hadis sahih. Terakhir,
Ada lagi? Oh, ambil yang jauh ya. Silakan Mas. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir tapi 2 pertanyaan Ustadz. Baik. Yang pertama adalah tadi dikatakan di awal Ustadz bahwa nanti di akhirat nanti banyak manusia yang menyesali bahwa banyak amalan yang tidak dilakukan. Apakah nanti juga banyak manusia di hadapan Allah itu yang tidak menyesali, artinya malah bersyukur sudah melakukan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, tahun lalu Ustadz sudah mengurutkan menurut derajatnya sholat-sholat sunnah. Yang saya tanyakan adalah terkait puasa sunnah itu menurut derajatnya. Itu saja Ustadz, terima kasih. Baik. Pertama tentang penyesalan di hari kiamat. Quran surah ke-75 ayat yang kedua. Ayat pertamanya la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Saya bersumpah kata Allah dengan kedahsyatan kejadian hari kiamat. Alhamdulillah. Dan saya bersumpah kata Allah di saat itu banyak orang menyesali dirinya. Dia mencela dirinya, kenapa saya nggak kerjakan itu? Kenapa saya nggak lakukan? Makanya saya sering katakan kalau orang masuk neraka menyesal, biarkan dia. Tapi kalau masih ada di dunia kita doakan, kita ajak. Dimohon izinnya teman-teman kalau diajak sama kawannya, bro ayo sholat yuk, ukhti sholat yuk, jangan marah ya. Itu tandanya sayang, jangan marah. Kalau belum bisa ikut, minimal jangan dicela. Tapi dia sayang dengan Anda. Dia sayang. Kalau lagi ngajak ke pengajian, bikin status, gak usah dicela. Tumben kamu soleh sekarang, gak usah. Anda yang rugi. Ya, soleh bukan, saya tetap dude. Ya. Cuman saya sayang kamu gitu. Aja. Yang menyesal itu nanti, maaf ya, maaf. Dia masuk surga, biasa baca Quran. Ya Allah, kenapa nggak 10 ayat saya bacanya 5 terus? Ya Allah, kenapa nggak 20 saya kok di 10 terus gitu? Karena saat dia masuk surga, temannya yang lebih bagus naik level ke atas. Jadi titipin harta, dia zakat keluar, cuman infak tidak. Temannya rajin infak. Ya Allah, kenapa saya nggak infak dulu ya Allah? Sehingga saya bisa levelnya sama dengan dia. Itu yang dimaksudkan. Ya. Tapi hati-hati, ada juga yang mohon izin, ibadahnya bagus, akhlaknya nggak bagus. Ada, jadi nggak berimbang. Ibadahnya bagus, disebut muflis tuh. Nomor hadis 5611 di hadis Muslim, Abu Hurairah. Nah, jadi dia baik tuh, rajin sholat, rajin puasa, cuman mencela juga senang. Ya, maaf berselisih senang. Ada yang bahkan menumpahkan darah. Tuh hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diambil pahala sholatnya, pahala hajinya, pahala infaknya, diberikan pada siapa? Itu yang dicelaknya, yang dikasarinya, yang kadang-kadang diberikan perlakuan zolimnya, itu diambil semua tuh. Makanya kalau sedang dizolimi, jangan menangis, jangan marah. Karena ada transfer pahala kepada Anda. Dari kehidupan kita, itu senang gitu. Ya dunia itu kecil gak? Sederhana. Besok meninggal selesai. Saya tuh kadang suka ngetawain orang-orang kalau sedang ngelihat orang bertarung berselisih. Coba ya, 2 orang berselisih mendapatkan mobil, dua-duanya meninggal, gak ada yang dapat. Saya tuh bingung, ini kenapa sampai begini sih? Meninggal juga gitu. Ini gak usah disesali, terus harta itu cuma titipan, kedudukan titipan, tuh diambil juga. Dan kalau sudah wafat, gelarnya gak ikut. Ya, apa ketika dikuburkan gelarnya ikut? Tidak. Bahkan saya pun sudah Adi Hidayat selesai almarhum, sama semua almarhum. Mantan orang kaya sekabupaten Bekasi. Mantan orang punya kedudukan di Tanah Kusir. Masya Allah. Harap-harap wafat di Tanah Suci, wafat di Tanah Kusir. Oke ya, satu itu. Okay. Dan apakah ada orang bersyukur di luar yang lain? Tidak. Menyesal di yang lain? Tidak. Yang tadi saja. Kemudian amalan sunnah untuk puasa diurutkan berdasarkan prioritasnya. Prioritas yang paling tinggi adalah berdasarkan waktu, mura'atut tauqid, waktu yang jarang muncul. Makanya kalau bersamaan dengan yang sering muncul, yang jarang didahulukan. Misal, Senin Kamis kan sering muncul kan? Tapi kan puasa Asyura, puasa Arafah jarang kan? Makanya ketika Senin Kamis bertepatan dengan Arafah, Arafah hari Kamis, niatkannya Arafahnya, bukan Kamisnya. Tapi berita baiknya, begitu niat Arafah, Kamisnya dituliskan pahalanya sempurna. Walaupun tidak mengerjakannya. Bagi yang rutin, apa hadisnya Ustaz? Al-Bukhari. Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Kalau ada orang punya uzur karena sakit atau safar, tidak bisa mengerjakan amalan rutinnya, lalu mengerjakan amalan lain, maka yang rutin tetap dituliskan sempurna walaupun tidak dikerjakan. Akhwat sedang dalam keadaan suci, rajin baca Quran, rajin sholat sunnah, begitu tiba masa haidnya, maka semua amalnya dituliskan pahalanya walaupun tidak mengerjakannya. Alhamdulillah ya ukhti ya, kita dapat pahala walaupun tidak mengerjakan, belum tentu.
Ya, kalau saat suci nggak mengerjakan itu, ini nggak dituliskan. Maka cepat kerjakan sebelum datang tiba masa menopause, nanti udah kembali lagi seperti laki-laki. Ya, semoga Allah maafkan kita ampuni dosa kita, memberikan petunjuk kepada kita, menyayangi kita, dan menjadikan kita berkeluarga sampai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong bantu saudara-saudari kita, ya, ajak. Yang belum baik diajak jadi baik. Yang belum baik jangan merasa belum baik, tidak, bergabung. Karena saat Anda berubah, maka Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah baik jangan merasa menjadi lebih baik, karena boleh jadi itu bisa melahirkan dosa yang menggugurkan semua kebaikan-kebaikan yang telah ditenun. Saya tidak minta banyak dan saya nggak minta apapun. Seperti saya katakan pertemuan lalu, ya, saya mohon jangan berikan apapun. Saya tidak ingin itu. Saya hanya ingin bahwa saat saya kembali kepada Allah ringan keadaan saya. Saya minta doakan saja dalam setiap sujud, dalam berdoa supaya Allah berkenan mengampuni saya dan keluarga, itu saja. Dan tolong teman-teman, Mas Dimas, Mas Sudiri yang lain, jangan kasih amplop, jangan kasih apa-apa ya. Saya nggak mau. Ya, bukan karena butuh tolong, bukan. Saya nggak mau. Ya, saya pengen datang. Jadi saya bisa berhujah gini di hadapan Allah saat saya dipanggil. Ya Allah, saya sudah datang, saya sudah terangkan, saya sudah menulis, saya sudah apapun yang saya sudah lakukan, dan saya nggak minta apapun ya Allah. Dan kalau mereka belum mau, saya sudah memberikan apa yang terbaik. Tapi kalau harus dihukum, tolong jangan hukum ya Allah, karena dia saudara saya, dia saudari saya. Mungkin sampai di situ yang bisa saya lakukan. Tapi kalau saya sudah bisa memberikan itu, Anda belum berubah juga, tolong tunjukkan pada saya dengan cara apa lagi saya mesti menyampaikan. Saya sudah berbuat sepanjang apa yang bisa saya berikan. Dan saya mohon maaf kalau selama ini saya belum bisa mengajar lebih dari apa yang seperti Anda harapkan. Saya minta maaf untuk kita. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli